Halo Sobat Peternakan, perkenalkan nama saya Dinar Gloria, mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari Prodi Peternakan 2020. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih produksi ayam broiler di Warso Farm, tepatnya di Desa Pajagan, Situraja, Kabupaten Sumedang. Ini merupakan salah satu tugas saya dengan mata kuliah Manajemen Ternak Unggas oleh Ibu Tati Vidiana Sari, SPTMP. Nah, sektor pertanian merupakan sektor yang cukup penting dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Nah, menurut permintaan di pasar itu, permintaan daging ayam broiler terus meningkat setiap tahun. Dan itu membuktikan bahwa daging broiler itu menjadi primadona di kalangan masyarakat. Nah, dengan lingkungan yang baik, terus manajemen pakan yang berkualitas, perawatan dan kesehatan yang baik, itu nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan serta perkembangan ayam itu sendiri dan menambah bobot dari ayam broiler secara maksimal. Nah, di Warso Farm sendiri itu menggunakan sistem kandang closed house, di mana kandang sistem closed house ini merupakan kandang yang sifat pemeliharaannya itu di dalam ruangan yang bisa dikontrol secara otomatis mulai dari ventilasi udara, sistem pemberian pakan dan minum, dan suhu dan kelembapan. Nah, di sini di Warso Farm sendiri itu jenis ayam yang dikembangkan itu adalah jenis ayam Senrose. Mengapa? Karena ayam Senrose itu memiliki FCR atau Food Conversion Ratio yang efisien, pertumbuhan cepat, dan daya tahan hidup yang lebih baik. Nah, kita masuk ke persiapan kandang. Apa itu persiapan kandang? Nah, persiapan kandang itu adalah proses di mana kandang kegiatan awal yang dilakukan sebelum kegiatan pembibitan yang dimulai dalam tiap periode produksi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman terhadap DOC dan terhindar dari penyakit. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam persiapan kandang adalah yang pertama, alas kandang harus disemprot dengan air bertekanan tinggi. Sterilisasi kandang dilakukan dengan cara disemprot formalin. Disinfeksi menggunakan disinfektan yang dilakukan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Nah, lalu setelah disterilisasi, selanjutnya periode istirahat kandang yang dilakukan 1-3 hari. Nah, kemudian ada penaburan sekam. Ini dilakukan dengan nilai standar 7-10 cm. Nah, sebelum diinjak ayam, karena sekam cukup baik untuk menyerap air dan memberikan rasa nyaman terhadap DOC dan membantu untuk menghangatkan ayam serta menjaga kelembapan kandang dan dapat menyerap air dan feses. Nah, di sini ada pengasapan. Tujuan dilakukannya pengasapan yaitu untuk mematikan bibit penyakit yang ada di dalam kandang yang dapat menimbulkan wabah penyakit. Pengasapan dilakukan menggunakan sefunir. Setelah dilakukan pengasapan, kandang akan dibiarkan tertutup rapat selama beberapa hari. Nah, kemudian di sini ada pemasangan alas dan penataan baby chick. Nah, ini pemasangan alas dilakukan setelah penaburan sekam dengan luas kandang minimal 50 ekor meter kuadrat dengan perhitungan 10.000 dibagi 50 ekor dibagi 12 meter sama dengan 16 meter. Setelah itu barulah dilakukan penataan baby chick standar. Pemasukan DOC. Setelah persiapan kandang selesai, selanjutnya dilakukan proses pemasukan DOC yang berasal dari perusahaan PT Pokpa Indonesia dengan bobot badan itu awal rata-rata 40 gram per ekor. Dalam tahap ini, DOC itu sudah divaksin. Selanjutnya dikirim menggunakan truk khusus yang tertutup dan steril agar ayam terhindar dari penyakit luar. Dalam satu box itu berisi 100 DOC yang baik. Sebelum dimasukkan ke dalam kandang, dilakukan terlebih dahulu pengecekan segel untuk mengetahui lokasi retry, jenis ayam, dan pengecekan bobot DOC yang menimbang kurang lebih 200 ekor per lantai. Kita masuk ke pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan ini, ayam dilakukan pada masing-masing kandang. Suhu kandang juga diatur kurang lebih sekitar 35 derajat Celcius pada minggu pertama. Setelah itu, suhu diturunkan.
menjadi suhu normal yaitu 18-24 derajat Celcius. Proses pemeliharaan ayam berlangsung selama kurang lebih 30 hari hingga ayam mencapai standar yang ditentukan. Nah, di sini ada pembuangan alat media. Itu di Warsafarm sendiri pembuangan alat media dilakukan ketika alas-alas media dibuang dengan bercirikan sudah kotor, dengan penuh kotoran ayam, dengan bau yang menyengat, terus basah. Nah, kegiatan ini perlu diperhatikan karena apabila alas media tersebut tidak dibersihkan, dikhawatirkan akan menimbulkan bakteri dan penyakit yang nantinya akan dimakan oleh ayam sehingga mempengaruhi pertumbuhan bobot badan. Nah, standar pengisian pakan di sini dilakukan 3-4 jam sebelum DOC masuk kandang. Nah, sesuai dengan waktu kedatangan DOC, pakan yang diberikan itu harus segar dan wangi. Tujuannya agar DOC itu dapat beradaptasi dan juga menyesuaikan untuk mencari makan sendiri. Nah, di sini ada penaburan sekam. Penaburan sekam dilakukan ketika sekam sebelumnya sudah terlihat lembab dan tercium bau. Nah, untuk minggu pertama itu belum melakukan penggulungan sekam, namun pembalikan sekam dan dilakukan sebanyak 4-5 kali. Waktu nabur sekam yang baik dilakukan pada pagi dan sore hari karena suhu ruangannya normal. Nah, di sini ada controlling kondisi ayam, di mana di Warsafarm ini dilakukan selama 2 jam sekali dengan cara jalan mengelilingi kandang sambil mengecek kondisi kandang dengan melihat tingkah laku kondisi ayam. Selain itu, pengecekan suhu badan menggunakan termometer juga dapat agar kita dapat mengetahui suhu kondisi ayam dengan dalam nyaman. Nah, di sini ada penimbangan ayam. Nah, mulai dilakukannya penimbangan itu pada saat DOC masuk. Nah, manfaatnya itu agar kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan bobot ayam mulai dari per minggu sampai per bulan. Nah, di sini ada penurunan fun feeder. Itu tujuannya untuk agar ayam dapat menyesuaikan untuk makan dan minum yang sebelumnya makan dan minum dari BBC. Sebelum fun feeder diisi pakan terlebih dahulu dibersihkan. Nah, di sini ada pelebaran kandang. Manfaat dari pelebaran kandang sendiri yaitu untuk menambah media pakan sesuai umur ayam dan agar ayam juga tidak berdesak-desakan. Nah, kemudian di sini ada pemasangan sekat. Itu bertujuan agar pergerakan ayam itu tidak terlalu jauh dan membatasi pergerakan ayam. Nah, penyortiran. Manfaat dari penyortiran ayam yang kecil itu agar dalam satu kandang bobot ayam itu setara. Dan penyortiran dilakukan pada umur ayam setelah umur 10 hari. Ayam yang kecil yang disortir akan dimasukkan ke dalam karung dan dipindahkan ke sekat yang dibuat khusus untuk ayam sortir. Nah, kepada pemberian pakan. Di Warsafarm sendiri itu pemberian pakan dilakukan sesuai dengan umur ayam dan kebutuhan pakan dan jenis pakan yang diberikan. Yaitu ada booster S00, ada booster F11, ada booster S12. Nah, pakan booster S00 diberikan untuk umur ayam 1-12 hari. Untuk pakan booster F11 itu diberikan kepada umur ayam yang 13-18 hari. Dan untuk booster S12 itu untuk ayam yang umur 19 sampai panen. Di sini ada penjarangan, di mana penjarangan itu dilakukan ketika bobot ayam terlihat sudah mencapai angka 1,3 sampai 1,14 kg per ekor. Waktu penjarangan di Warsafarm dilihat dari pasar. Apabila pasar membutuhkan ayam dengan bobot 1,3 sampai 1,4 kg per ekor ayam dan di kandang sudah mencapai bobot tersebut, penjarangan dilakukan sesuai permintaan konsumen. Tujuan penjarangan tersendiri itu untuk kelonggaran kandang, karena ketika umur ayam bertambah, maka bertambah pula bobot ayam. Nah, kita masuk ke panen ayam. Panen ayam dilakukan ketika ayam dianggap telah memenuhi standar yang ditentukan. Umumnya dilakukan ketika umur ayam kurang lebih 28-32 hari, yang terdiri dari panen penjarangan dan panen seluruhnya. Nah, panen ayam di Warsafarm sendiri itu dengan cara menimbang ayam sebanyak 10-20 ekor tergantung bobot ayam dan permintaan konsumen. Apabila rataan 2,2 kg per ekor cenderung
menimbang sebanyak 20 ekor dengan mendapat hasil seluruhnya 45 kilo. Nah, kita masuk ke distribusi ayam. Hasil panen ayam yang memenuhi standar selanjutnya akan dikirim dan diangkat oleh konsumen yang memesan melalui perusahaan pakan Indonesia yang sudah dapat surat perintah penangkapan ayam yang nantinya diberikan untuk mengambil ayam ke kandang dengan menyiapkan kendaraan distribusi yang bersih juga nyaman. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai produksi ayam broiler di Warso Farm. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas perhatian Ibu atau Bapak dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Salam cinta dari ujung kantang.